Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kalau sampai pada saat sore hari ini kami ada, itu semua bukan karena kekuatan kami, itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh menikmati di minggu pertama di tahun yang baru ini. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya sore hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat kami, menyembuhkan kami, dan Engkau akan memberkati setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Siapkan hati kita. Kita akan datang menghampiri tahta Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Bersama-sama pujikan pujian ini. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Oh, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Seberapa banyak saudara percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita? Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
Tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Terbukti sampai sore hari ini kita boleh ada menikmati tahun yang baru. Itu semua karena karya Tuhan yang sempurna. Seberapa banyak saudara sore hari ini mau memberikan yang terbaik, pujian penyembahan terbaik? Mari angkat tanganmu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Selamanya karya-Mu sempurna, oh ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Selamanya kasih-Mu terindah. Selamanya kasih-Mu terindah. Selamanya. Mari sembah Dia. Oh, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kasih-Nya lebih dari hidup. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Penyertaan-Nya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tetap. Seberapa banyak saudara sore hari ini mau menyembah Tuhan? Mari lebih lagi sembah Dia. Haleluya, oh, haleluya, oh, Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, bersama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Karya-Mu sempurna,
ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya percaya semuanya sukacitanya baru hari ini, amin. Tidak hanya tahun yang baru, tetapi semangat kita dalam memuji Tuhan juga harus baru. Saya minta Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mengucapkan selamat tahun baru pada kiri kanan saudara. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indah, amin. Oh, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya bisa tepuk tangan lebih meriah lagi dari ini, amin. Kita punya Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, yang kuasanya tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Bersama-sama katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sambil angkat tangan sama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, oh, oh, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib,
dahsyat, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus saja. Haleluya, Tuhan kita ajaib, amin. Dia adil, Dialah penolong setiap kita. Segala yang di langit dan di bumi mengakui bahwa Dialah Raja, amin. Dialah Yesus, Juru Selamat kita. Haleluya. Bersama-sama pujikan. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau Juru Selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengasihi. Siapa namanya? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Katakan, Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau Juru Selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Oh, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah. Sebut namanya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Sambil tepuk tangan di atas kepala. Segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah. Haleluya. Sebut namanya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Oh, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita, Allah Bapa kita. Oh, oh, Allah Bapa kita. Amin. Silakan duduk semuanya. Puji nama Tuhan. Sukacita melimpah dalam setiap kehidupan kita, amin. Tidak peduli badai apapun, pergumulan apapun, seberat apapun pergumulan kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi setiap kita, amin. Siapkan hatimu, kita akan mendengarkan taburan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku,
pada waktumu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Bersama-sama pujikan pujian ini. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktumu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu kepada setiap kami Tuhan. Di balik duka kami, Engkau akan menjanjikan harta yang tak ternilai dan abadi. Terima kasih Yesus. Mari saya dan jemaat Tuhan bersama-sama untuk bangkit berdiri. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi kami pegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan,
itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak bernilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak bernilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak bernilai dan abadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sore hari ini umat-Mu datang kembali ke hadapan-Mu Tuhan. Di tahun yang baru, di hari yang baru, di mana Tuhan akan memberkati kehidupan kami melewati hari-hari, bulan, bahkan tahun rahmat ini. Kami percaya bahwa Allah ikut bekerja di dalam segala sesuatu bagi kami orang percaya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Banyak kesulitan yang kami hadapi di tahun yang lalu. Kami percaya Tuhan akan terus memberi kekuatan kepada kami untuk kami melewatinya, bahkan memenangkan segala apa yang ada di hadapan kami. Meraih berkat-berkat-Mu, berjalan menurut nasihat-Mu Tuhan. Sebab rancangan dan rencana Tuhan itu indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu menjadi kekuatan baru kepada kami. Menyapa kehidupan kami di tahun yang baru ini. Firman-Mu yang akan membentuk hidup kami. Firman-Mu yang akan mengampuni hidup kami. Firman-Mu yang akan memberi pencerahan iluminasi kepada kami. Untuk berjalan melihat damai-Mu, menuntun kehidupan kami selangkah demi selangkah. Menuju segala rencana dan rancangan indah di dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Dan biarlah firman itu rema dan tak kembali dengan sia-sia. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat tahun baru semuanya. Selamat Natal yang mungkin baru ketemu sekarang ini karena ada beberapa daerah yang ditutup. Sehingga tidak bisa masuk, setelah tahun baru bisa masuk. Ya, selamat tahun baru, selamat Natal. Kita menghadapi masa-masa yang cukup pelik Bapak Ibu. Tetapi kita tidak akan menyerah dan kita tidak akan lengah juga. Menghadapinya dengan kekuatan Tuhan, tentu Tuhan akan menolong saya dan Anda. Ya, puji Tuhan, suasana masih corona di mana-mana Bapak Ibu. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan yang baik adalah Tuhan yang mengatur segala sesuatu dan tidak sesuatu pun terjadi menurut kehendak-Nya. Dan saya percaya corona sekalipun, apapun yang terjadi dalam dunia ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan yang ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. Nah, pada malam hari ini, sore hari ini, saya ingin mengajak kepada kita untuk memulai tahun ini. Karena ini adalah minggu pertama di tahun 2021. Memulainya dengan resolusi yang bijaksana. Tema kita hari ini adalah resolusi. Resolution. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia mirip. Resolusi, resolution. Ya, kita sama-sama buka di dalam Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Yap. 3, 4. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Sama-sama bilang amin. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan. Saya waktu mempersiapkan khotbah ini, saya kalau mempersiapkan khotbah suka banding-bandingkan dengan bahasa-bahasa lain ya. Bahasa Inggris, bukan mau pamer-pamer, bukan sebenarnya. Tapi ada sesuatu yang indah yang saya lihat di sana ya.
Ayat ini sesungguhnya tidak menghilangkan makna sebenarnya. Tetapi ada satu dua kata yang sedikit berbeda, yang bisa kita ambil sebagai sebuah iluminasi kepada kita untuk melihat resolusi kita. Pasal 7 ayat 7, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Aku akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Ya, dalam bahasa Inggris ditulis therefore I will look unto the Lord. Look unto the Lord. Yang menunggu-nunggu Tuhan itu, saya akan melihat Tuhan. I will wait for the God of my salvation. Saya akan menunggu Allahku yang menjadi penyelamatku. My God will hear me. Allahku akan mendengarkan aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini betul-betul menjadi resolusi bagi kita semua. Pertanyaannya adalah, resolusi itu apa? Resolusi adalah sebuah keputusan. Jadi ada resolusi bijak yang dilakukan pada zaman Mika, waktu Mika menuliskannya, bahwa dia mengambil resolusi yang bijak di dalam kehidupannya dan dia bagikan kepada orang-orang Israel, orang-orang percaya untuk melakukan resolusi yang sama, yaitu resolusi yang bijak. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini adalah masa ketika umat Tuhan itu berada pada posisi seperti domba di tengah serigala. Ini masa di mana kejahatan itu merajai kehidupan kita. Ini adalah masa ketika hakim yang adil, yang seharusnya adil, yang dilakukan adalah dengan cepat menyatakan terdakwa tidak bersalah. Namun tetap dihukum seperti yang dilakukan oleh Pilatus kepada Yesus. Nggak salah tapi tetap dihukum. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pengkhianatan ditemukan di mana-mana. Sahabat dan sahabat, rumah tangga, teman kerja, pengkhianatan ada di mana-mana, di setiap sisi kehidupan. Sepertinya sudah tidak ada bantuan apa-apa di dalam hidup manusia. Sepertinya tidak ada lagi harapan yang kita akan gantungkan di dunia ini kepada hidup kita manusia. Semuanya runtuh, moralitas runtuh. Saya melihat Amerika yang katanya negara bebas, negara yang menjadi tolok ukur bangsa-bangsa. Mereka juga merendahkan manusia lain, orang-orang kulit hitam. Mereka menjadi ras yang kedua. Kalau mereka berada di mana-mana, mereka dicurigai sebagai seorang yang tidak baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, rasanya manusia patah arang, putus asa. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam suasana negara kita atau dunia yang mengalami corona ini, banyak orang juga putus asa. Banyak orang juga tidak melihat pengharapan. Banyak orang yang hidup di dalam kungkungan semua sistem ini dan tidak bisa keluar. Mau melakukan apa? Tidak bisa. Mau mengambil keputusan apa? Tidak bisa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Jakarta mau ngambil PSBB lagi, rame Bapak Ibu ya. Rakyat bilang kami tidak boleh keluar rumah, mau makan apa? Sistem ini begitu kuat mengikat manusia, sehingga saya membayangkan pada akhir zaman kita tidak akan bisa lari dari sistem ini. Yang namanya punya uang tidak bisa beli, ya punya barang tidak bisa jual. Akhir zaman saya lihat, ya, waktu orang bilang bisalah pasti, kita tidak akan menyangkal Yesus. Waktu sistem digunakan di negara kita, PSBB ya, pembatasan luar biasa ini Bapak Ibu, kita mau tidak mau mengikuti sistem ini. Suka tidak suka ikut sistem ini. Kalau Anda tidak ikut sistem ini, semua melakukan, kita tidak lakukan, juga tidak bisa Bapak Ibu. Akhirnya marah semua orang. Kita kalau disuruh di rumah terus, mau kerja apa, mau makan apa. Saudara, rasanya semua keadaan ini tidak baik. Ya,
Pemerintah juga putus asa, mengatur semuanya begitu sulit. Rakyat diatur, coba lihat Bapak Ibu di jalan-jalan, ya disuruh tunggu di rumah, tapi pada kenyataannya semua pada keluar rumah. Ada teman yang bilang, jangan-jangan ini memang pemerintah sudah malas sudah sama rakyatnya. Sudah mau keluar-keluar terserah kalau sudah kena rasa no dewi. Ada yang bilang kayak begitu, tapi saya percaya pemerintah kita masih punya hati. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, lihat rasanya tidak ada apa-apa yang bisa kita ambil di dalam keputusan hidup kita. Untuk menjalani kehidupan di tahun 2021. Kalau ini terus berlanjut Bapak Ibu, perekonomian terus merosot. Maka manusia akan mengalami degradasi. Bukan hanya masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial semua akan tergerus. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Semua negara berlomba-lomba untuk memperbaiki sistemnya. Bagaimana supaya rakyatnya bisa bebas dari semua ini. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Ayat ini bicara tentang sistem, tentang keadaan zaman ini. Bapak Ibu mengalami kesulitan enggak? Sekolah juga sulit, anak-anak kepingin masuk, enggak boleh. Ya, harus tunggu perintah dulu. Saudara, sudah begitu harus daring. Ya dari rumah. Dilakukan dari rumah. Hasilnya apa? Mata iman ini Bapak Ibu Saudara kasih bisa tergerus juga. Oleh karena itu Mika menuliskan, therefore I will look unto the Lord. Resolusi bijak di tahun ini yang perlu kita ambil bersama-sama Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan adalah Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Perhatikan baik. Mika bilang apa? Therefore I will look unto the Lord. Resolusi pertama adalah resolusi iman. Yaitu aku akan melihat. I will look unto the Lord. Saya akan melihat, ini resolusi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat sekarang ini iman. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau saya bilang ini adalah pen Bapak Ibu ya. Pena laser untuk melihat, untuk menunjuk. Bapak Ibu ini adalah pena laser. Bapak Ibu percaya enggak? Percaya. Ini bukan iman Bapak Ibu, tapi kalau tidak saya perlihatkan misalnya di belakang ini. Saya tidak tunjukkan kepada saudara apa yang saya pegang. Kemudian saya bilang, saya sedang memegang uang. Anda percaya apa enggak? Gitu, Anda percaya, itu iman. Anda tidak melihat, tapi Anda percaya apa yang dikatakan, itu iman. Firman Tuhan menuliskan kepada kita banyak hal yang akan Allah kerjakan di dalam hidup kita. Kita belum melihatnya, tapi kita mempercayainya. Itu iman. Resolusi bijak. Kita tahu ini adalah resolusi iman. I will look unto the Lord. Saya akan melihat. Sudah dikasih dalam Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Saudara dikasih Tuhan, iman itu timbul dari pendengaran. Iman itu tidak timbul dari kesunyian. Iman itu tidak timbul dari tempat yang tidak ada suaranya. Sehingga orang Kristen, kita orang percaya harus menyuarakan kabar sukacita supaya iman itu bisa timbul. Kenapa Radio Shalom boleh ada? Sebab Radio Shalom ingin memperdengarkan firman di rumah. Sudah dikasih dalam Tuhan. Orang kalau tidak ke gereja, kapan dia dengar firman Tuhan? Orang kalau tidak ke persekutuan, kapan mendengarkan firman Tuhan? Padahal firman Tuhan bilang iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus.
Oleh karena itu radio ini begitu efektif untuk menembus dinding-dinding rumah. Supaya setiap orang yang mendengar firman boleh dibangkitkan imannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi Bapak Ibu, resolusi iman kita adalah terus mendengar firman Tuhan sepanjang tahun ini. Sebab imanmu akan membuat engkau melihat kepada Tuhan. Imanmu akan mempertontonkan atau memperlihatkan sesuatu yang belum kau lihat. Yaitu semua rancangan indah Tuhan yang sedang Dia rancangkan dan Dia kerjakan di dalam hidupku dan hidupmu. Ini adalah resolusi pertama. Ini adalah keputusannya adalah keputusan iman. I will look unto the Lord. Saya akan melihat Allahku. Allahku yang bekerja. Dia adalah hakim yang adil. Dia takkan membiarkan saya di dalam kesesakan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Badai boleh ada di dalam hidup kita. Mungkin kita sudah berdoa berkali-kali supaya badai diredakan. Tapi pada kenyataannya badai tetap bertiup kencang. Menggoyang perahu kita. Yang Dia lakukan adalah menenangkan hati kita. Bukan badai itu sendiri. Saya akan melihat, itu adalah resolusi iman. Supaya kita tahu bahwa kita ini orang pilihan. Bahwa kita ini orang percaya yang tak pernah ditinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap akan percaya. No reserve. No regret, no retreat. Tidak akan memundur, tidak akan menyesal. Mengikut Tuhan seumur hidupku. Bahkan Paulus bilang, kalau aku harus mati, biarlah aku mati sebab mati itu adalah keuntunganku. Ini resolusi iman, keputusan iman yang Paulus ambil di dalam kehidupannya. Dan tak pernah sia-sia dalam kehidupannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, dia bilang semua di belakangku adalah sampah. Semua yang di belakangku aku harus tinggalkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika dia berhadapan dengan Tuhan yang akan dia aniaya. Dia bilang, siapakah engkau? Akulah penyelamatmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, dosaku begitu besar. Di antara para rasul, akulah yang paling banyak berbuat kesalahan dan pelanggaran. Tapi Paulus tahu bahwa dia sudah diampuni. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebentar kita akan angkat roti dan anggur. Tidak satu pun yang meletakkannya di kantongnya kemudian meninggalkan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Begitu banyak saya mendengarkan orang percaya dan anak-anak Tuhan bilang, saya hari ini tidak mau ikut perjamuan kudus. Kenapa? Karena saya masih berdosa. Hei, dengar baik. Engkau memang berdosa, saya memang berdosa. Hari ini kita bertobat. Kalau Tuhan mengampuni, apalah saya dan Anda yang ingin menghakimi orang lain yang punya kesalahan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita sebagai manusia hamba-hamba Tuhan, ayo kita juga mengampuni. Resolusi tahun ini adalah resolusi di mana kita mengalami iman yang melihat pengharapan besar di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak lagi kita berkata bahwa aku tidak layak makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Hari ini bertobatlah, sebab resolusi iman itu harus ada di dalam setiap orang percaya. Supaya pendengaran kita terus digerakkan, pendengaran kita terus diperdengarkan, menggerakkan iman kita yang makin serupa dengan Kristus. Resolusi bijak di tahun ini adalah resolusi iman. Maka mari sama-sama kita hidup dengan iman yang teguh dan kokoh. Caranya bagaimana? Timbulkanlah pendengaranmu akan firman Tuhan. Saudara, sukalah mendengar firman Tuhan. Sukalah merenungkan firman Tuhan. Keadaan zaman ini begitu sibuk Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Kesibukan ini membuat kita teralihkan pikiran kita kepada dunia, pekerjaan dan lain sebagainya. Hari ini kita belajar. Mari kita mengambil keputusan iman untuk mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Kristus yang membangkitkan iman. Janji itu mendorong saya. Pengalaman itu mengajarkan kepada kita
Tuhan memerintahkan dan Tuhan menghiburkan kita semua dengan firman-Nya hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dia bilang begini. Therefore I will look unto the Lord. I will wait for the God of my salvation. Saya akan menunggu. I will wait. Saudara, penyelamatku, my salvation. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara perhatikan baik-baik. Lazarus sakit mau mati. Tapi Tuhan bilang apa? Dia tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Ngomong sama semua murid-murid, gak apa-apa, gak apa-apa. Saudara, lihat, saya bisa membayangkan kepanikan murid-muridnya. Saya bisa membayangkan kepanikan Maria dan Marta. Saya bisa membayangkan orang tahu bahwa dia punya kuasa menyembuhkan, dia punya kuasa yang bisa memulihkan. Tetapi yang punya kuasa tidak kunjung datang. Resolusi bijak seperti apa yang dituliskan di dalam Mika ini, saudara. Yang kedua adalah resolusi kesabaran. Resolusi kesabaran. I will wait. Saya mau menunggu. Saudara, kadang kita manusia tidak sabar. Saking tidak sabarnya kemudian kita mengambil keputusan sendiri tanpa berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kira-kira kita sabar tidak menunggu waktunya Tuhan? Ya, beli sepeda motor, doa dulu sama Tuhan. Tuhan, saya mau beli sepeda motor Tuhan. Mau beli mobil, doa dulu sama Tuhan. Tuhan, ini mobil harganya sekian Tuhan. Tolong saya Tuhan. Mau beli rumah, doa sama Tuhan. Mau menikah enggak berdoa, begitu lewat cewek cantik, ini adalah pilihan Tuhan. Enggak berdoa, enggak sabaran Bapak Ibu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, resolusi kesabaran. I will wait, aku akan menunggu. Lihat, tapi setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, tunggu. Kita enggak sabaran Bapak Ibu. Ini sudah kayak begini, mau sudah kritis sekali. Mau nunggu apa lagi Tuhan? Akhirnya mengambil keputusan sendiri. Yang kalau salah bisa berabe Bapak Ibu. Tuhan punya waktu yang luar biasa. Sudah dikasih dalam Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna. Mika bilang, I will wait. Penuh kesabaran aku akan menunggu. Di dalam bahasa Indonesia dituliskan, aku akan mengharapkan. Mengharap itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, harap itu memang ada cemasnya. Tapi mengharapkan itu harus ada kesabaran, mengharap. Ya, kayak datang membawa berkat. Saudara berharap. Resolusi kesabaran. Bapak Ibu sabar enggak dengan waktunya Tuhan? Tahun ini keputusan kita harus sabar. Amin. Janji di dalam hati. Aku akan sabar Tuhan menunggu waktumu. Tuhan bilang tunggu 2 hari lagi. Ya mau mampus loh nih, mau mati loh ini. Tunggu 2 hari lagi. Oke Tuhan, aku akan menunggu dengan cara. Saudara, waktu Abraham naik ke Bukit Muria, saudara, dia bawa kayu, dia bawa perlengkapan untuk korban, tapi korbannya tidak ada. Para teolog bilang dia percaya bahwa kalau dia korbankan, Allah sanggup akan membangkitkan. Makanya Abraham disebut dengan bapa orang percaya.
Dia waktu naik satu persatu ke bukit sambil mikir, kira-kira sudah ada enggak yang sudah menggantikan? Kira-kira sudah ada enggak yang gantikan ya? Belum ada. Sampai dia menghunuskan pedangnya, menghunuskan belatinya di atas hendak dia lakukan. Itu mungkin juga masih terlintas pikiran. Kira-kira ada enggak pertolongan ini ya? Ada enggak perubahan perintah? Tapi tidak ada perubahan perintah. Maka dia akan segera menghujamkan. Karena dia pikir bahwa Allah juga bisa membangkitkan orang mati. Kalau ini adalah anak perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Sudah dikasih dalam Tuhan. Last minute. Sampai detik terakhir. Dia tetap percaya. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan. Coba lihat hidup kita. Apakah sampai detik terakhir kita masih percaya kepada Tuhan yang bekerja dan menyelamatkan saya dan Anda? Apakah sampai detik terakhir kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberkati saya dan Anda? Apakah sampai detik terakhir kita percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saya dan Anda? Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita mengambil keputusan yang keliru. Sebab keputusan ini bukan keputusan bijak. Keputusan kita adalah keputusan yang harus sabar. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Ditambah lagi waktunya Tuhan. My salvation. Penyelamatku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Penyelamat itu pasti menyelamatkan. Oleh karena itu Mika dengan tegas katakan, aku sabar menunggu waktunya Tuhan. Sabar dan nunggu waktunya Tuhan. Sama Grace, mana Grace? Grace tahun ini sekolahnya begitu pinter nih anak Bapak Ibu. Waktu masuk sekolah harus bayar mahal. Mau jadi dokter mahal Bapak Ibu. Gak bisa masuk. Ya. Punya otak, gak punya uang. Tuhan, kenapa Engkau biarkan begitu saja? Ya. Tahun ini mau coba lagi. Sudah dikasih dalam Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kegagalanmu kemarin belum tentu itu kegagalan. Sudah dikasih dalam Tuhan. Belum tentu itu kegagalan. Bapak Ibu, saya ini waktu SMA itu A1 Bapak Ibu. Sekolahnya A1. Jadi SMA itu kan dulu ya ada A1, A2, A3. A1 itu fisika. A2 itu biologi, A3 itu ekonomi. Nah, waktu saya lulus SMA, namanya A1 kan pinginnya kan teknik kan ya. Ya, jadi pilot lah ya toh. Waktu mau jadi pilot diperiksa giginya, giginya bolong 2 gak bisa Pak. Waduh, gak bisa ya. Kalau bolong gak boleh ya, gak boleh. Kalau yang bolong saya cabut. Tidak ada gigi gimana kan tidak ada bolong gigi ya juga tidak bisa Pak, tidak boleh ada cabut gigi. Tidak bisa, jadi pilot sudah gagal ya. Mau jadi cover boy juga elek, tidak bisa ya, itu jelas tidak bisa itu ya. Ya, ketahuannya kok ngenyek banget ya. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mau sekolah teknik lain ya. Saya lamar jadi di sekolah ITN ya. Keterima Bapak Ibu. Keterima, tapi waktu pengumumannya itu sekolah saya yang ini yang satunya karena ini pilihan kedua ya second opinion ini sudah harus daftar ulang. Ini baru keluar pengumumannya Bapak Ibu. Ya, jadi ini udah keluar pengumumannya, ini harus daftar ulang. Ayo daftar ulang kalau enggak digugur. Ya kalau ini teknik satu saya ambil ekonomi Bapak Ibu. Ya di Unmer namanya. Ya. Unmer kemudian setelah itu yang diterima di Unmer Bapak Ibu. Ya, aduh saya kemudian agak sedih Bapak Ibu ya. Oh sekolah A1 kok malah jadi ekonomi ya toh. Setelah dikasih dalam Tuhan lihat. Memang ini semua diatur sama Tuhan bukan? Keindahan ini dikerjakan oleh Tuhan. Dengan demikian saya bisa bertemu dengan Anda. Dengan saudara-saudara semua yang kucintai. Aku melayani dengan senang hati loh Bapak Ibu. Ketemu dengan begitu banyak orang. Sudah dikasih dalam Tuhan. Hanya karena salah pilih universitas. Yang dulu kutangisi.
Goblok nih, ya A1 kok neng ekonomi. Bapak Ibu, apa yang saya lakukan setelah jadi ekonomi, sekolah di ekonomi, saya enggak ngerti apa-apa, harus les sana sini, les sana sini. Ya sampai saya ketemukan sama satu guru les Bapak Ibu ya, di Malang itu. Ya saya ingat namanya, Pak Bambang dia namanya. Jenengnya podo Bambang lagi, aduh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi itulah rencana Tuhan. Adalah yang terbaik. Setuju tidak? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau engkau menerima segala sesuatu yang tidak engkau harapkan, ingat baik-baik. I will wait the God, my salvation. Saya akan menunggu dengan penuh kesabaran. Penyelamatku akan menolongku karena dia menyelamatkan aku. Dia tahu kalau aku tidak melakukan ini, kalau aku melakukan ini, aku di dalam bahaya. Dia tahu. Dia tahu masa depanku dan masa depanmu. Dia tahu siapa Lazarus yang sedang sakit itu. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dia bilang tunggu 2 hari lagi. Apakah dia tidak ngerti Lazarus mau mati? Dia ngerti Bapak Ibu. Sebab dia adalah pencipta langit dan bumi. Yang tahu masa depan manusia. Dia bahkan bilang Lazarus hanya tidur saja. Saudara, perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Sehingga dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dituliskan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kalau engkau sedang dalam penderitaan, disuruh menunggu. Cerita belum habis, cerita belum selesai. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Sebab akhir dari cerita pasti adalah akhir yang bahagia. My salvation. Dia penyelamatku Bapak Ibu. Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Masa tidak happy ending? Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Maka ketika kita berjalan, kita hanya bisa melakukan dengan penuh kesabaran. Supaya Tuhan yang mengatur ini dan itu di dalam kehidupan saya. Berkat Tuhan itu pantas untuk kita tunggu Bapak Ibu. Berkat Tuhan itu pantas untuk kita perjuangkan. Berkat Tuhan itu pantas untuk kita sabar menunggunya. I will wait my God. Saya akan tunggu Tuhanku. Karena dia berikan yang terbaik bagi saya dan Anda. Tuhan tidak akan mengecewakan. Tuhan sekali-kali tak akan mengecewakan. Dia memberikan yang terbaik bagi saya dan Anda. Resolusi bijak apa yang tahun ini harus kita ambil? Yang ketiga adalah Lukas pasal 7 ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Lihat dikatakan apa? Therefore I will look unto the Lord. I will wait for the God of my salvation. And my God will hear me. Allahku akan dengarkan aku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Resolusi ketiga adalah resolusi keyakinan. Tuhanku akan mendengarkan. Saudara, ada orang yang bilang apa? Kalau kamu punya iman, baru dia dengar sama kamu. Berapa banyak orang yang jatuh di dalam dosa dan dia terhilang, imannya mulai tergerus. Tapi Tuhan mengangkatnya kembali. Saudara, setelah dekat pintu gerbang ada orang yang ngusung anak muda yang mati. Ibunya itu adalah janda dan ini anak satu-satunya. Waktu dia ketemu sama Yesus, tidak satu kata pun yang keluar. Mulutnya tak mengeluarkan satu kata pun minta bantuan sama Tuhan. Kerongkongannya begitu tercekat, tak bisa ngomong. Jangan pun ngomong, iman juga tidak ada. Pandangan begitu kabur ketika Yesus melihatnya. Yesus berhenti. Kemudian dia membangkitkan anak ini. Apakah dia membangkitkan karena janda ini yang minta? Tidak.
Apakah dia membangkitkan karena janda ini punya iman kepadanya? Sama sekali enggak. Saudara, Tuhan itu bekerja tidak dibatasi oleh diri manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mendengar suara kita. Dia mendengarkan meskipun tangisanmu begitu lemah tak terdengar oleh manusia. Orang tidak tahu kamu lagi sedih apa. Kok tidak ada yang ngerti aku ya? Kok tidak ada yang paham aku ya? Sudah dikasih dalam Tuhan. Dia mendengar suara kita walaupun tangisanmu begitu lemah tak terdengar. Saudara, ini janda ini berjalan Bapak Ibu tergontai dengan mata menerawang, tak fokus. Tuhan ada, dia pun tak jelas lihat. Dia tak tahu siapa yang ada di hadapannya karena kesedihan begitu merongrong kehidupannya. Mulutnya tak bisa mengeluarkan kata-kata. Apakah iman ada di sana? Sama sekali tidak ada Bapak Ibu. Dia mungkin berpikir, setelah ini aku harus mati. Sebab pengharapanku kepada anakku satu-satunya sudah tak ada. Aku ingin membesarkan anakku satu-satunya ini. Supaya dia nanti ketika besar akan merawat aku sebagai orang tuanya. Tapi anak yang dia harapkan ternyata mati lebih dulu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, lihat. Dia merasa bahwa tidak ada lagi pengharapan. Tapi satu yang ajaib, satu yang luar biasa dari Allah kita. Dia mendengarkan tangisanmu yang paling lemah sekalipun. Dia juga mendengarkan walaupun imanmu begitu lemah sekalipun. Saudara, dia akan mendengar meskipun permintaan kita ini tidak besar. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dia tidak minta emas segunung. Dia tidak minta penghiburan dari orang-orang. Anaknya mati. Saudara, pengharapan habis. My salvation, my God will hear me. Dengar kita Bapak Ibu. Tuhan kita dengar, Tuhan kita dengar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita datang beramai-ramai ini. 150 orang sekalipun dan kita berdoa bersama-sama. 1-2 orang menangis dalam doanya. Saya mau kasih tahu baik. Dia dengar suara. Walaupun kau di pojok, walaupun kau di balik sotoh, walaupun kau tidak terlihat menangis dan meneteskan air mata. Sebab mungkin air mata kita sudah habis untuk menangis. Resolusi keyakinan, Tuhanku akan mendengarkan. My God will hear me. Sudah dikasih dalam Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 34 ayat 7 dituliskan. Orang yang tertindas, itu berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. My salvation. Penyelamat kita Bapak Ibu. Masa penyelamat itu tidak menyelamatkan? Kalau dia tidak menyelamatkan bukan penyelamat dong. Sudah dikasih dalam Tuhan. Jiwamu pun diselamatkan dengan cara mati di kayu salib. Masa hidup dia akan biarkan begitu saja? Sekali-kali tidak. Dia akan mendengarkan saya dan Anda yang mungkin tidak menyukai, kepada orang yang tidak menyukai. Banyak orang tidak suka dengan saya. Tapi dia mendengar suaramu. Mungkin sekali kita melakukan kesalahan pelanggaran. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pernah enggak ketemu orang yang nyuri helm kemudian dihajar habis-habisan? Pernah enggak ketemu? Saya pernah lihat Bapak Ibu. Orang ini ngambil helm ketahuan Bapak Ibu. Dihajar sampai berdarah-darah. Ada yang teriak, bakar, bakar, bakar. Itu Bapak Ibu. Ngeri banget benar Bapak Ibu. Ya. Tidak ada belas kasihan lagi Bapak Ibu. Ya. Yang dibutuhkan adalah seperti seorang pencuri helm. Ya memang salahnya dia. Memang salahnya dia. Ya. Tapi kekasih Tuhan minta belas kasihan. Ampun Pak, ampun Pak, ampun. Tidak ada pengampunan. Apakah demikian Tuhan kita? Karena kita berkali-kali mengkhianatinya. Karena kita berkali-kali menyakiti hatinya. Kemudian tidak ada ampun bagi saya dan Anda. Dia adalah penyelamat saya dan Anda Bapak Ibu.
Untuk itulah dia datang ke dunia. Dihajar sampai berdarah-darah, bakar sampai mati. Hanya gara-gara curi helm. Ampun Pak, ampun. Tidak ada pengampunan. Bolak-balik hilang helm nih gara-gara dia pasti. Saudara dikasih dalam Tuhan. Coba perhatikan baik-baik. Berapa kali kita melakukan pelanggaran yang sama berkali-kali di hadapan Tuhan. Tapi waktu kita datang bilang ampun, diampuni tidak? Diampuni. Sebab dia adalah Tuhan yang mendengar. Teriakanmu, tangisanmu terlemah sekalipun. Dari dasar iman yang lemah juga. Dia adalah Allah yang mendengarkan. Dia juga mendengar saat aku sendiri. Tak ada penolong, tak ada orang yang mempedulikan hidupku. Meskipun hanya sedikit yang benar-benar berseru kepada Tuhan. Betapa senangnya mengetahui bahwa Tuhan dan bahwa Tuhan akan mendengarkan suara kita dan menolong menyelamatkan saya dan Anda. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya teringat kepada satu ayat ketika semua orang marah karena keuangan ini Bapak Ibu. Dan mereka pasti tahu juga ayat ini. Yang tidak berdosa mengambil batu yang pertama melempar. Bapak Ibu mungkin kita bilang saya tidak pernah mengambil batu dan melempar membunuh orang. Tapi tudingan jari itu begitu tajam menusuk dan melukai. Omongan mulut lebih tajam dari pedang bermata dua, betul? Oleh karena itu resolusinya adalah ketika kita mengalami hal yang menyakiti, sampai sebegitunya Tuhan mendengar. Kalau kita hanya masalah ekonomi, masalah keluarga, dengar baik, berserulah kepada Tuhan dan Dia mendengarkan suara saya dan Anda. Resolusi yang bijak akan menjadi hasil yang bermanfaat dalam kehidupan pribadi kita. Dan hubungan kita dengan Allah akan dipulihkan. Perjalanan kita dari sehari ke sehari akan diberkati. Tadi pagi firman Tuhan bilang apa? Allah menyapaku selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Dia menyapa kita dengan berkat-Nya. Dia menyapa kita dengan kasih-Nya. Dia menyapa kita dengan rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Oleh karena itu, sapalah Tuhan selalu setiap pagi ketika Dia menyapa dengan berkat, rahmat, kasih-Nya. Kita juga menyapa dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Aku mau melayani Engkau seumur hidupku. Amin. Saudara, tidak peduli apa latar belakang. Tidak peduli apa dosa dan pelanggaran yang kita sudah kerjakan 2020. Tidak peduli kita seburuk apapun. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita diampuni, amin. Tubuh dan darahnya menjadi peringatan bagi kita semua, bukan? Hari ini kita akan pegang dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Dia akan mendengar. Dia akan menyelamatkan. Dia akan memberikan kekuatan kepada saya dan Anda untuk menjalani hari-hari di tahun yang mungkin masih sulit di tahun ini. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelamatkan. Tutup Alkitab kita. Waktu Tuhan pasti. Saya undang kita bangkit berdiri. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Siapkan rotimu. Buka perlahan-lahan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku
baik saudara? Hidupmu tidak bergantung kepada manusia. Hidupmu bergantung kepada Allah. Oleh karena itu senangkan hati Tuhan. Datang kepada Dia dan Dia akan mendengarkan suaramu. Terima kasih Tuhan. 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 Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih Tuhan. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia serahkan, Dia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman, pecahkan roti dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buka anggur perlahan-lahan. Puji Tuhan. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ayo kita angkat tangan kita sama-sama. Keputusan tahun ini adalah keputusan iman. Keputusan kesabaran menunggu waktunya Tuhan. Keputusan meyakinkan hidup kita bahwa suara kita didengar oleh Tuhan. Sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan saya dan Anda. Tahun ini tahun rahmat. Tahun ini tahun berkat. Sebab Allah beserta kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Pegang tangannya. Berjalanlah dengan penuh keberanian. Sebab Allah adalah Allah yang menyelamatkan saya dan Anda. Terima kasih Tuhan. Lihatlah kami Tuhan. Punya banyak kekurangan kelemahan. Kami sudah didengar oleh Tuhan. Dosa kami diampuni. Dosa kami diampuni. Hidup kami disucikan kembali. Kami layak. Kami layak menjadi anak-anak-Mu. Sebab oleh tubuh dan darah-Mu itu yang sudah menyelamatkan kami semua. Dan Kau adalah Allah yang begitu imanen di dalam hati. Sehingga kami berseru kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Aku tahu manusia kadang tak mau mengampuni, tapi Allah pasti mengampuni. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Kami hidup bergantung kepadamu. Tanpa Engkau kami tak dapat berbuat apa-apa. Kami akan setia kepadamu. Kami akan setia kepadamu melayani sepanjang umur hidup kami. Tahun ini kami mulai dengan 3 resolusi. Resolusi iman, resolusi kesabaran, resolusi keyakinan. Tuhan mendengar. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Yang kami nyatakan kepadamu rasa cinta dan kasih kami. Biarlah persembahan ini akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tangan-tangan yang memberi, hati yang menyatakan, berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk kekasih Tuhan yang di rumah bisa memberikan persembahan lewat rekening di 033 191 3000 3001 ya, rekening BCA. Dan biarlah semua persembahan yang dinyatakan bisa akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya. Kita terus berdoa untuk semua pelayanan kita, baik di induk maupun di cabang-cabang. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan seru doa. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kami berseru kepadamu Tuhan, dan Kau mendengar suara kami. Hari ini kami datang beribadah dan tak satu pun yang Tuhan lewatkan dengan berkat-Mu hari ini. Tuhan melawat umat-Mu satu persatu, menilik hati satu persatu, melihat dan menempatkan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami dimampukan untuk berjalan melewati tahun ini dengan selamat. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga. Tuhan berkati keluarga-keluarga, pulihkan keluarga-keluarga, sertai keluarga-keluarga ini. Pekerjaan mereka Tuhan berkati Tuhan. Resolusi tahun ini membuat mereka tahu apa yang mereka akan lakukan untuk pekerjaan mereka, untuk anak-anak dan keturunan, untuk masa depan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya kehidupan kami tidak bergantung kepada yang di dunia ini, tetapi kepada Allah yang hidup dan Allah yang melayani di dunia, menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit. Tuhan, kami serahkan orang tuanya Samuel Tuhan ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Ibunya yang sakit di rumah sakit Tuhan, jamah sembuhkan Tuhan. Kami serahkan juga anak Amora terus Tuhan. Kami juga serahkan Pak Yohanes, Bu Yohanes yang mungkin sedang pemulihan kesehatan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Marda yang sedang mengandung, berkati isi kandungannya Tuhan. Beri kekuatan kepada ibu dan bayi dalam kandungannya ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua, lindungi kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit. Dan kami percaya lingkupan Roh Kudus-Mu menyertai kami selangkah demi selangkah dalam menjalani kehidupan sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun rahmat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang di rumah Tuhan berkati dalam ibadah mereka. Dan kami semua yang di sini pun Tuhan berkati. Seperti yang Tuhan ajarkan kepada Musa, berdoa untuk bangsa-bangsa, berdoa untuk Israel. Kami pun akan menerima berkat yang sama yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel, umat kepilihan, ketebusan-Mu Tuhan. Dan kami percaya, kami yakin, kami siap untuk menjalani tugas sebagai orang-orang yang melayani Tuhan di dalam hidup kami, di mana saja kami ditempatkan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima berkat-Mu, urapan-Mu yang diturunkan atas hidup kami hari ini. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru. Tahun ini Tuhan, kami berjalan dengan keberanian. Tahun ini Tuhan, kami berjalan dengan keberkatan. Tahun ini Tuhan, kami berjalan dengan iman yang kuat, melihat pengharapan dengan penuh kesabaran. Oh, Allah mendengar kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari sorga. Berkat damai dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai-mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.